Salam saudara-saudariku yang tercinta. Pagi hari ini terima kasih Bapak Pendeta, saya sudah diberi waktu untuk kesaksian ini. Ini kesaksian nyata di kepala, di mata dan kepala saya. Anak saya kejadian 3 bulan setengah yang lalu, dia kemasukan daging, keloloten daging, kikil. Setelah itu dia bawa ke Trogorjo, tapi di dokter Trogorjo ditolak, disuruh pergi. Tapi anak saya ngebel adiknya, nelpon adiknya bilang jangan pulang, di situ dulu nanti saya ke situ. Setelah dia datang ke situ marah-marah adiknya, penyakit kok ditunda-tunda, apa takut kalau ndak dibayar? Ini anak ikut asuransi, ndak usah khawatir gitu. Udah gitu karena takutnya dia ditangani tapi disogok kikil itu, lalu masuknya itu bukan di perut tapi di rongga paru-paru atas paru-paru, dan kemudian dia langsung mondok di VIP lantai 11. Di situ langsung ditangani dan dia dioperasi. Kira-kira operasinya itu 15 kali, tidak bisa kurang bisa lebih. Yang ke-1 dilihat katanya paru-parunya ndak beres. Yang kedua katanya paru-parunya terendam air. Dan yang ketiga saudara-saudari, yang ketiga itu fatal sekali. Dia dioperasi besar sampai saya ndak tahan melihat, dan Bapak Ibu Gembala terjun semuanya untuk mendoakan. Nama anak saya Irawan, pernah jadi jemaat di sini. Dia juga masih anggota jemaat di sini. Dan dia bilang, dokternya bilang ini harus dioperasi besok jam 8 atau berapa saya lupa. Saya hubungi Bapak Pendeta Handoko, Bapak Pendeta Moses, dan Bapak Ibu Gembala, semua saya hubungi. Saya minta bantuan doa. Setelah besoknya jam 8 tuh masuk ruang operasi Bapak Ibu. Kemudian dokternya bilang ini operasi mulai ada tanda merah di depan. Saya dan keluarga Bapak Pendeta Galilea, Bapak Ibu Gembala semua berdoa terus dalam nama Tuhan Yesus, terus berdoa tidak ada henti-hentinya sampai sore. Bapak Ibu baru selesai, dan sebelum selesai keluarga dipanggil masuk. Keluarga Irawan ada masuk 1, adiknya masuk. Dan gimana dok? Wah, menggelengkan kepala dan wah berat nih, payah, berat. Gimana dok kok parah berat? Iya, dah napasnya di jantung itu sudah lurus, naik sedikit, lurus, naik sedikit. Saya dengan Ibu Gembala, dengan Bapak Pendeta semuanya nangis, tidak histeris, tidak di ruang tunggu operasi itu saudara. Setelah itu gimana ini? Tuhan kembalikan nyawa Irawan Tuhan, jangan diambil sekarang Tuhan, dia masih digunakan untuk Tuhan. Dan saya serahkan Irawan di pangkuan Tuhan nanti kalau sembuh. Tolong Tuhan beri kesembuhan. Tolong Tuhan. Saya dengan Ibu Gembala nangis tidak sampai tidak di ruang operasi itu. Terus yang kedua, saya panggilan lagi
Nah itu adiknya perempuan yang masuk. Terus dia, gimana dok? Ini lihat sendiri. Wah kayaknya sudah meninggal. Irawan sudah simpuh darah semuanya. Terus adiknya nangis luar biasa. Tapi dokternya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Terus saya dengan ibu gembala, dengan bapak pendeta semua bantu doa terus, terus, tidak ada henti-hentinya, tidak ada telatnya, doa terus. Kemudian adik yang kedua lari keluar, terus turun, ndak saya mau tanya aja ndak bisa, dia keluar karena beritanya sangat ngeri. Terus dokternya usaha sendiri di dalam, jadi tanpa dilihat keluarga. Sudah wajahnya tuh bukan pucat lagi tapi putih seperti kertas. Terus dokternya terus bekerja dan bekerja, yang di luar terus doa. Ibu gembala, bapak gembala dari jauh turun tangan mendoakan terus sampai akhirnya Tuhan memberi jawaban luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi di tempat operasi itu. Anak saya bisa sukses, operasinya bisa selesai. Terus saya parani anak saya yang lainnya lagi diajak pulang. Saya bilang tidak mau saya pulang, saya harus ketemu dengan Irawan dulu. Kalau sudah ketemu saya baru mau pulang. Dokternya saudara sampai 5 dokter. Yang satu yang namanya Sumanto, dokter Sumanto, itu dia menyatakan ini anak TBC, ini anak hepatitis, ini anak AIDS. Lah adik-adiknya tadi itu marah sama dokternya. Kok bisa? Berarti penularan dari rumah sakit ini karena anak itu sehat bugar. Tapi ternyata dokternya mengundurkan diri. Terus diganti dengan dokter perempuan, dokter Marta. Dia megang tuh, diperiksa paru-paru. Paru-parunya terbenam air saudara, sampai 1 hari airnya tuh 2 liter lebih. Mulai pagi sampai sore itu 2 liter, nanti malam sampai pagi 2 liter, terus setiap hari. Yang operasi ketiga itu disesek parunya, diambil, kira-kira hampir separuh hilang paru-parunya. Coba siapa nyangka kalau anak itu bisa hidup, kalau tidak mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya kalau ingat sampai sekarang, terus ibu gembala setiap jam 2 jam 3 pasti manggil, nelpon, ayo Bu Heni kita doa, jangan putus asa. Tuhan selalu menyertai kita dalam doa terus sampai kira-kira ada 1 jam saudara. Setiap pagi saya, wah mujizat memang luar biasa, mujizat. Kalau saudara mau ikut asuransi, ikutlah di Generali, asuransi Generali. Ini biayanya 800 juta lebih, enggak bisa kurang. Itu biaya yang dari asuransi. Yang biaya sendiri 21.600.000. Ini sekarang sudah pulang tapi masih dirawat jalan. Ya, puji Tuhan. Tapi masih dalam perawatan. Jadi belum bisa datang untuk kesaksian. Mungkin nanti kalau memang sudah sehat benar, dia maunya pengen kerja terus tapi belum boleh sama dokternya. Ingat kamu seperti apa dulu. 2 bulan saudara tidak makan, tidak minum, hanya melalui selang makanan, minuman, susu gitu. Terus dia
dibisiki sama dokter Anton namanya, itu yang menyembuhkan dia sampai sekarang. Dokter Anton bilang, saudara Bapak nanti nyoba-nyoba nyolong-nyolong makan apa yang Bapak ingin. Tapi satu kan belum boleh Pak. Ya dicoba. Dia jatahnya dari rumah sakit yang tunggu asuransi, jatah asuransi itu seharga 500.000 satu hari. Dia ngambil itu, dicoba. Kok enggak apa-apa ya. Tadinya kalau nyoba minum sedikit rembes di jahitan, keluar lagi. Sini tempat lempeng kiri kanan tuh lubang besar. Operasi yang ke-14 mungkin itu dibuka masih lubang, belum ada dagingnya. Tapi parunya sudah keluar dagingnya, puji Tuhan. Sudah merah warnanya. Terus dia udah jangan makan dulu ya. Nah ini terus saya kapan bisanya? Sampai dia dipindah di isolasi, ruang isolasi. Karena TBC, hepatitis dan lain-lainnya. Dipindah di hepatitis, tidak boleh ditunggu, tidak boleh dijenguk, harus melalui kaca. Nah saya sejak itu saya tidak boleh ke rumah sakit sama anak saya yang cewek, mama sudah tua, penyakit menular, jangan sampai mama ketularan. Di rumah aja dengar berita, dengar kabar. Wah saya dengan berat hati tidak boleh nengok, tapi saya tidak putus asa, saya melalui telepon, bisa telepon sama pasiennya itu. Dan saya sangat berterima kasih dengan bapak-bapak pendeta, Pak Handoko, Pak Moses yang setia menemani doa setiap hari, setiap saat. Kalau Hedi minta pertolongan, nelpon, selalu siap. Dan bapak yang Bapak Ibu Gembala juga setiap saat, setiap detik pasti menghubungi saya untuk berdoa. Maka saudara-saudara, saya sejak kecil sudah dipimpin masuk gereja sama orang tua saya. Tapi saya baru sekali ini tahu pendeta, gembala semuanya perhatian sekali dengan jemaat-jemaatnya. Saya masuk gereja di Semarang itu sudah berapa puluh gereja, tapi dia hanya lihat harta, tidak lihat aslinya, jiwa aslinya, hanya lihat harta. Kalau ada harta baik, tapi kalau susah tidak mau perhatian. Wah saya sangat berterima kasih, maka saya suruh pindah gereja, tidak mau, biar jauh, biar sengsara, saya tetap di gereja Galilea. Karena kehebatan Bapak Ibu Pendeta, baik luar biasa, perhatian sekali saudara. Saya yang merasakan sendiri, saya gereja mana saja sudah pernah, bahkan saya bareng sama Pak Yer di gereja lain juga tidak ada hikmatnya kalau dengan jemaat-jemaatnya. Hanya Galilea yang pantang menyerah, pantang mundur. Mari kita ikuti gereja Galilea terus, jangan sampai menyerah. Karena pendetanya bagus dukungannya dan setia sama jemaat-jemaatnya semua. Terima kasih sekali saya sama Bapak Ibu Pendeta. Ini kesaksian saya, ini nyata, tidak saya rubah, tidak saya, hanya banyak yang kurang, tapi ya maaflah. Terima kasih.